dan pertambahan sampai dengan 27%. Ada saja yang perlu kita pahami pada hari ini. Dari Petepane sampai ujung timur sampai sana. Silakan Mas Saksi, ya, berkumpul di depan. Bisa jongkok juga. Tidak ada keluar sekda. Sekarang kita akan desak bagaimana sekda keluar. Masuk. Ya, sepakat itu teman-teman ya. Kita tidak merasa terwakilkan. Kita mau sekda. Ya. Gubernur tidak ada, wakil tidak ada, sekda tidak mungkin. Betul. Ya, sepakat teman-teman ya. Ya. Siapa ini? Allahu Akbar. Ayo kita kembali dulu ke tempatnya. Perintah daerah ini keren. Saya keren. Jadikan dokumen yang keren. Provinsi Pulau Sumbawa. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pemda Nusa Tenggara Barat, dan yang kami hormati juga ucapan terima kasih kepada seluruh pengawalan kami dari Bapak-Bapak kepolisian, OPP, dan para media yang sudah berkesempatan hadir mengawal dan meliput apa yang menjadi hajatan dan cita-cita secara bersama dari Pulau Sumbawa. Dan pertama yang saya sampaikan sebelum masuk di poin keempat, bahwa kami dari hadir di sini mulai dari Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Dompu, Kabupaten Sumbawa, KSB, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kehadiran di sini adalah bagian dari representasi perjuangan, keinginan, impian, dan tujuan besar yang dibawa oleh kami dari pemuda, mahasiswa, dan masyarakat di Pulau Sumbawa. Pertama, sudah puluhan tahun direncanakan terkait dengan pemekaran daerah otonomi baru Pulau Sumbawa. Namun, di tahun 2025 ini, kami mahasiswa, pemuda, dan masyarakat menginginkan perjuangan yang berpuluhan-puluhan tahun sebelumnya. Di hari ini juga kami pastikan bahwa perjuangan sebelumnya akan terus kami gairahkan, akan terus kami perjuangkan, bahwa Pulau Sumbawa sudah layak membangun daerah otonomi baru. Oleh sebab itu, segala kondisi yang terjadi di Pulau Sumbawa dapat dilihat bahwa sumber daya alam kami telah mumpuni. Sumber daya manusia kami secara kapasitas dan kapabilitas telah memumpuni juga untuk bagaimana membuat daerah otonomi baru ini berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya, secara kesiapan fiskal kami, anggaran kami, sumber daya keuangan kami dimiliki di Pulau Sumbawa juga sudah layak. Begitupun berdasarkan ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan begitupun peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024. Apa yang menjadi hajatan besar kami pada hari ini, kami rasa berdasarkan kajian kami, berdasarkan dasar normatif yang kami lakukan, berdasarkan fakta lapangan, telah terbukti bahwa unsur pemenuhan undang-undang itu telah terpenuhi, dan kami yakin. Oleh sebab itu, dalam rangka ini, pelaksanaan agenda aksi yang kami bangun ini tadi, izin dan konfirmasi, kami aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan telah ditemui oleh Komisi 1 keterwakilan dari anggota Dewan Pulau Sumbawa secara tegas mengatakan mendukung dan telah memberikan bukti tanda tangan kesepakatan akan mengawal apa yang menjadi tuntutan-tuntutan kami dari masyarakat, pemuda, dan mahasiswa berada di Pulau Sumbawa.
Oleh sebab itu di siang hari ini juga saya sebagai koordinator lapangan menyampaikan hajatan besar dan keinginan yang besar kepada Bapak Sekda Nusa Tenggara Barat dengan harapan dan impian yang sama, dan mohon izin untuk menyampaikan 3 poin tuntutan. Dan di depan Bapak juga sudah memegang kajian kami, tuntutan kami, dan supaya media dan yang hadir dalam ruangan ini mendengarkan secara baik dan secara maksimal. Poin pertama, mendesak pemerintah daerah untuk segera mencabut kebijakan moratorium penundaan pembentukan daerah Pulau Bali. Kemudian yang kedua, mendesak pemerintah pusat menyelesaikan dan mengesahkan PP tentang penataan daerah dan desain besar penataan daerah. Kemudian yang ketiga, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Prabowo segera merancang undang-undang tentang pembentukan DOB Provinsi Pulau Sumbawa. Yang dipegang oleh Bapak itu poin tuntutan analisanya sama, dan di sini sebenarnya poinnya sama, cuman perbedaan narasinya saja, Pak. Jadi 3 tuntutan itu yang kami bawa hari ini guna mendorong satu tujuan kemanusiaan dan satu perintah Undang-Undang Dasar 1945, dasar konstitusi yang paling tertinggi, bahwa kesejahteraan ada di tangan rakyat, bahkan kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat Sumbawa sudah layak dibentuk daerah otonomi Bali. Mungkin hanya itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, bahagia untuk kita semua, dan penuh semangat untuk adik-adik pemuda mahasiswa Pulau Sumbawa yang hari ini memperjuangkan aspirasi tentang percepatan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa. Bapak Asisten, Bapak Kasat Pol PP, merangkap PLT Biro Pemerintahan yang saya hormati, Pak Wahyudi, Pak dari Kepolisian Polresta Mulyadi, Pak Mulyadi ya, dari Polresta Mataram yang sudah mengawal adik-adik, teman-teman Satpol PP yang sudah memfasilitasi dialog. Tentu yang saya banggakan adik-adik pelajar mahasiswa pemuda Pulau Sumbawa, perwakilan dari Kabupaten Bima, Kota Bima, Doku, KSB, dan Sumba Besar yang alhamdulillah siang hari ini dalam suasana cuaca hujan rintik-rintik kita dapat silaturahmi. Mudah-mudahan hujan rintik ini juga pertanda berkah bahwa apa yang sedang kita bicarakan mudah-mudahan pada saatnya nanti membawa hasil sebagaimana yang kita harapkan. Mohon maaf, bukan gagah-gagahan ini saya pakai pakaian biru ini karena tadi saya di Lombok Timur dalam rangka memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana, hari ulang tahun ke 106 pemadam kebakaran dan penyelamatan masyarakat. Jadi dari Selong kemudian dapat informasi ada pergerakan, tapi terkendali dari DPR, kemudian akan ke kantor gubernur dan bermohon untuk audiensi dengan Bapak Gubernur. Perlu kami sampaikan pertama, salam hangat Pak Gubernur, saat ini kebetulan masih ada di luar daerah dan tentu saya dalam hal ini sebagai pimpinan kepala rumah tangga di sini menerima kehadiran adik-adik semua dialog, dan pertama saya sampaikan apresiasi penyampaian aspirasinya berjalan dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita dialog seperti ini ya, termasuk juga saya berdoa untuk di Putu Tanu, kalaupun ada disebut blokade dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak
sedramatis atau hal-hal yang negatif yang akan ditunjukkan. Nah, ini adalah ekspresi penyampaian aspirasi dengan harapan tentu agar menjadi atensi pemerintah pusat, itu harapannya. Saya harapkan baik yang di Mataram, alhamdulillah berlangsung baik seperti ini. Demikian juga yang di Pulau Tanu, mudah-mudahan berjalan dengan tertib, dengan sebaik-baiknya tanpa ada sesuatu yang akan merugikan kita semua. Kalau filosofi Sasak ada disebut sebagai tunjung tilah ai meneng empat baru. Tunjung itu, bunga tunjungnya itu lestari, kemudian airnya tetap jernih, tidak keruh, tidak ada gangguan apapun, kemudian ikan dapat ditangkap, tujuan dapat tercapai, aspirasi tersalurkan dengan cara-cara yang baik, dan tujuan dapat kita raih bersama-sama. Itu bahasa sesenggak Sasaknya. Kaji 6 tin bang semawa, to ada lawas samawa, posang barisi ramang muderek. Tempat ikannya terisi, tetapi jaringnya tidak rusak. Jadi kita sampaikan aspirasi dengan baik-baik. Audiensi seperti ini mudah-mudahan terjadi dialog, kita saling mendukung bagaimana langkah-langkah terbaik untuk yang akan datang. Terima kasih sekali lagi atas sikap seperti ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh perjuangan yang sedang dilakukan per 15 Mei ini benar-benar bisa mencapai harapan. Langsung tadi kepada 3 hal yang disampaikan, poin-poin tuntutan. Yang pertama, mendesak pemerintah daerah untuk segera mencabut kebijakan moratorium penundaan pembentukan daerah otonomi baru. Mungkin apa ini kesalahan ketik Pemerintah pusat, ya, pemerintah pusat. Jadi baik, dalam hal ini sikap pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai bagian integral dari pemerintah pusat, kami tentu inline. Ketika sekarang diberlakukan moratorium pembentukan daerah otonomi baru, maka bukan hanya NTB, daerah-daerah lain juga slow down, menunda sejenak untuk tidak melanjutkan perjuangan untuk pembentukan daerah baru. Tetapi mudah-mudahan dari gerakan-gerakan seperti ini menginspirasi, memotivasi pemerintah pusat mendengarkan aspirasi masyarakat di daerah, bahwa sesuai dengan tadi yang dipaparkan, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kapasitas fiskal dan lain sebagainya, insya Allah Provinsi Pulau Sumbawa sudah memenuhi apa yang menjadi kajian akademis seperti ini. Dan tadi saya katakan, saya 6 tahun di Sumbawa, di pemerintah Kabupaten Sumbawa zaman Pak Yakub Koswara dulu, tahu persis bagaimana potensi Sumbawa yang demikian sangat potensial. Sehingga mudah-mudahan kalau pemerintah pusat terinspirasi mendengarkan aspirasi ini dan juga diperjuangkan oleh daerah-daerah yang lain, mudah-mudahan seiring dengan telah berlalunya transisi politik, ya, sudah pilpres sudah berlanjut, transisi politik pusat dan daerah, sekarang sudah pilkada sudah selesai, maka agenda selanjutnya adalah mudah-mudahan pemerintah pusat mendengarkan aspirasi dari daerah, dari pemuda, mahasiswa, dan elemen-elemen pejuang lainnya, sehingga ikhtiar lama yang sudah dilakukan, kemudian di tengah perjalanan ada kebijakan moratorium DUD, mudah-mudahan sekarang dengan situasi pemerintah akan melakukan evaluasi untuk selanjutnya membuka keran DUB baru itu. Ini tentu harapan kita, dan ketika itu terjadi, maka kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tentu tidak akan mengurangi sedikit pun hak
dari masyarakat ketika nasional sudah memberikan kesempatan seperti itu, maka sebagaimana yang sudah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan dukungannya terhadap proses pembentukan itu. Memang kami sadari prosesnya panjang, sehingga tempo hari harapannya ibarat orang melahirkan, seperti suasana sudah 9 bulan kurang beberapa hari. Kalau melahirkan kan 9 bulan 10 hari gitu artinya. Ibaratnya seperti itu. Saking panjang proses perjuangannya, panjang perdebatan akademiknya dan lain sebagainya sudah terpenuhi semua. Cuma ada kebijakan nasional moratorium pembentukan DOB sehingga semua terhenti. Jadi sekali lagi ikhtiar silakan terus diupayakan dengan cara-cara yang lebih kooperatif lagi. Bila perlu kita dialog ke pemerintah di pusat, sampaikan aspirasi melalui jalur-jalur penyampaian aspirasi, menyampaikan lewat wakil-wakil rakyat dapil NTB yang ada di Senayan. Begitu dia datang hearing, sampaikan seperti itu. Kami pun tentu sebagaimana juga DPR di Udayana tadi menyampaikan, kami akan mengawal aspirasi ini, dan ketika nanti di forum-forum nasional ada pembahasan ini, tentu kami akan memberikan saran, masukan dan lain sebagainya. Insya Allah saya pun akan menyampaikan, mengawal apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman saat ini untuk di pusat nantinya bila ada kesempatan untuk itu. Jadi ini komitmen kami, jadi bukan mendesak pemerintah daerah untuk segera mencabut tadi kesalahan ketik, tetapi kebijakan moratorium DOB itu ada di pemerintah pusat dan adalah hasil perjuangan kita bersama-sama untuk tentu tidak semuanya simsalabim sekali berjuang tuntas, tetapi silakan diikhtiarkan. Kami sendiri mudah-mudahan dalam proses perjuangan ini dilakukan dengan cara-cara yang simpatik. Kita tidak saling merugikan masyarakat yang lainnya, ekonomi tetap berjalan, tidak menimbulkan kesusahan dari masyarakat dan lain sebagainya. Dengan cara-cara yang simpatik, mudah-mudahan akan tumbuh doa, restu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk mungkin dari Pulau Lombok, mungkin banyak juga yang memberikan dukungan dan lain sebagainya, sehingga perpisahan ini bukan, andai pun nanti suatu saat terjadi, bukan karena sebuah kebencian dan lain sebagainya, tapi ini adalah sebuah kebutuhan bersama, sebuah kebutuhan bersama, bukan bertanding, tetapi akan sama-sama bersanding ke masa-masa yang akan datang. Sumbawa dengan kekayaan alamnya akan berkembang sedemikian rupa. NTB dengan potensi sektor jasanya akan berkembang sedemikian rupa. Kalau dua daerah ini sama-sama maju, tentu dinikmati juga oleh masyarakat dari kedua pulau ini nantinya. Sumbawa maju, aku yakin saudara-saudaranya dari Sumbawa, dari Lombok juga akan banyak di sana. Seperti halnya saat ini pun warga dari Pulau Sumbawa banyak, dan kalaupun terjadi proses pembentukan provinsi dan lain sebagainya, tidak ada sesuatu yang tercerabut dari akar. Seperti tadi, tunjung tilah air meneng empat bau. Tujuan pembentukan ini akan tercapai, suasana di tengah masyarakat tetap damai, tujuan pemekaran dapat terwujud. Jadi masalah aspirasi pemekaran kabupaten ini adalah murni perspektif kajian ilmu pemerintahan, bagaimana mendekatkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendekatkan, menghadirkan pemerintah di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada saat ini dengan hadirnya pemerintah besok akan dapat tertangani dengan lebih baik, lebih cepat, lebih berkualitas dan lain sebagainya. Tidak dalam konteks, sekali lagi, kita akan terjadi peperangan, benturan kebudayaan dan lain sebagainya. Meski provinsi Pulau Sumbawa terbentuk, kawin-mawin orang Sumbawa, Bima, Dompu di Mataram juga dalam keadaan aman, tentram, damai sebagai saudara. Orang Lombok yang sudah penuh di Kedindi, di Calabai, di Utanre, di Lunyuk pada Suka,
di Labangka, di Teliang, di mana-mana itu damai saja, damai saja. Tidak ada yang terjadi kekeruhan dan lain sebagainya. Jadi dalam konteks ini, mohon maaf sekedar perbandingan, kalau saya ditanya secara pribadi setuju atau tidak, tahun 1997 saya menulis di media, di koran, judulnya Ketika Sumbawa Dibagi Dua. Waktu itu Kabupaten Sumbawa 14 kecamatan. 1997 saya tulis membayangkan lahirnya Kabupaten Sumbawa Barat. 6 tahun sebelum KSD lahir tahun 2003, 1997, saya menulis tentang Ketika Sumbawa Dibagi Dua. Basis analisis kajian tulisan saya adalah ilmu pemerintahan. Apa itu? Yaitu tadi peningkatan pelayanan publik dan memperpendek span of control pemerintahan. Pemerintah lebih hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi dalam konteks itu saya setuju dan memahami aspirasi dari teman-teman di sini. Bukan dalam konteks sosial budaya, saya bilang waktu itu sakeco tetap sakeco, sepak tetap sepak, singang tetap singang. Tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah hadirnya pemerintahan di Kabupaten Sumbawa Barat. Alhamdulillah dalam sejarah pembentukan daerah-daerah di tempat kita ini, kebetulan saya mengawal, 96 Februari itu mulai dicanangkan spirit otonomi daerah. 2017 saya menulis tentang tadi Ketika Sumbawa Dibagi Dua itu dalam konteks otonomi daerah. 1998 terjadi reformasi. 1999 lahir Undang-Undang Otonomi Daerah. 2299 tahun 2000 masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat demo besar-besaran. Akhirnya 2022 Kabupaten Kota Bima terbentuk. 2023 Kabupaten Sumbawa Barat terbentuk. Sekarang sudah 5 kalau tidak salah di dalam undang-undang pembentukan provinsi. 5 provinsi ini modalitas, sehingga dari segi administrasi pembentukan provinsi Sumbawa, administrasi pemerintahannya sesungguhnya juga sudah memadai. Tepuk tangan untuk provinsi Sumbawa. Jadi ketika pemerintah pusat nanti pada saatnya terjadi membuka keran dialog untuk pencabutan kebijakan moratorium DUD, maka kita sama-sama mengawal itu dan kami pasti akan memberikan dukungan. Terus sekarang kita bandingkan kenapa kita, apa beda sebagai warga negara kita tidak diberikan, dilakukan moratorium, sementara di Papua terjadi pemekaran 4 bulan makanya. Nah, kalau di Papua perintahnya adalah Undang-Undang Otonomi Khusus. Undang-Undang Otonomi Khusus itu memberikan fasilitasi keuangan dan juga tentang perintah untuk pemekaran ini. Sementara kita se-Indonesia rezimnya adalah Undang-Undang Otonomi Daerah yang untuk sementara ini masih di moratorium. Nah, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ikan sepat, ikan gabus lebih cepat bagus. Jadi hanya kita berjuang bersama-sama ya. Jadi itu sikap yang pertama. Jadi kita tunggu apa arah kebijakan dari pemerintah, dan ketika dulu sudah ada kemudian nanti akan dicabut, tentu pemerintah akan, bayangan saya, lebih selektif lagi. Sehingga tugas kita selain mengawal usulan yang lama, juga nanti antisipasi perubahan-perubahan, tambahan persyaratan dan lain sebagainya. Dan hakul yakin saya, panitia pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa akan mampu memenuhi apapun persyaratan yang akan dipenuhi. Mari kita awal bersama-sama apa regulasi dari Kemendagri nantinya ketika boleh moratorium dicabut, tapi syaratnya ini. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita harus mempersiapkan persyaratan-persyaratan itu.
dalam kehidupan berbangsa bernegara ini kita memang dinamis sekali. Kemarin juga ada terjadi penyesuaian. Kalau dulu NTB bersama Bali dan NTT dibentuk dengan Undang-Undang 64 1958. Kemudian 5 Juli 1959 terjadi dekret memerintahkan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kalau 59 baru keluar dekretnya untuk kembali ke Undang-Undang 45, berarti 58 ini dulu belum Undang-Undang Dasar 45. Undang-undang apa yang berlaku pada saat lahirnya provinsi ini? Mungkin Undang-Undang Dasar sementara 50 Kris dan lain sebagainya. Ya mungkin nuansanya lebih federalistik sehingga lahirlah satu undang-undang 3 kewilayahan itu, Bali, NTB dan NTT. Alhamdulillah karena lahirnya dekret 5 Juli 1999 sampai dengan saat ini demi tertib bernegara, ketatanegaraan, maka daerah-daerah yang sumber hukum pembentukannya bernuansa tidak spirit Undang-Undang 45 disempurnakan oleh DPR RI. Maka lahirlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Nusa Tenggara Barat. Nanti ada perkembangan dinamika aspirasi masyarakat. Ya, seperti misalnya lahir PPS, maka Undang-Undang 20 2022 tentang Nusa Tenggara Barat ini juga tentu akan mengalami penyesuaian dan lain sebagainya. Jadi kita kawal dan ikuti bersama, dan mahasiswa memang harus ada pada garda ini untuk tidak berpangku tangan, ikut mengawasi dan mengawal prosesnya. Yang kedua, mendesak pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan rancangan hingga pengesahan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan peraturan pemerintah tentang desain besar penataan daerah. Rumor kita dengar 2045, satu abad Indonesia merdeka, 2045 ada rumor-rumornya berharap jumlah provinsi kita memang 45. Ini rumor politik seperti itu. Wallahu a'lam. Sekarang jumlah provinsi kita berapa? 38. Berarti ada peluang 7. Di antara 7 itu kemarin rumor-rumornya juga provinsi Pulau Sumbawa itu berada pada nomor 3. Tepuk tangan untuk provinsi Pulau Sumbawa. Jadi ada peluang untuk seperti itu. Maka mari kita kawal bersama-sama secara cerdas, intelek dan penuh simpatik. Mudah-mudahan dengan cara-cara simpati akan tumbuh dukungan, doa restu dari berbagai elemen sehingga benar-benar kehadiran Provinsi Pulau Sumbawa ke depan adalah kebutuhan semua pihak. Jadi tadi perancangan hingga pengesahan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan peraturan tentang desain besar inilah yang sedang dipersiapkan, sedang dipikirkan, sedang dirancang di pemerintah pusat tentang desain besar penataan daerah ini. Jadi kita tunggu dan tinggal dorongan percepatan sehingga seperti tadi ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus itu bisa kita wujudkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, mendesak DPR RI dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera merancang undang-undang tentang daerah otonomi baru Provinsi Pulau Sumbawa. Jadi begitu nanti ada kebijakan nasional dan dari desain besar itu ada tambahan-tambahan persyaratan kualifikasi. Kalau itu sudah terpenuhi, maka tentu usulan untuk pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa insya Allah akan menjadi kenyataan. Oleh karenanya sekali lagi yang terpenting setelah kita sampaikan aspirasi ini sekarang adalah bagaimana mencermati persyaratan-persyaratan apa lagi yang dibutuhkan dan sesegera mungkin untuk dipenuhi. Dan aku yakin panitia dan seluruh elemen masyarakat Sumbawa, Pulau Sumbawa maksud saya, akan mampu memenuhi hal tersebut dengan baik. SDM yang ada di Pulau Sumbawa
yang ada di pusat pemerintahan NTB dan juga di Jakarta. Saya rasa mudah-mudahan bersatu padu memperjuangkan ini sehingga apa yang diharapkan lahirnya Provinsi Pulau Sumbawa bisa menjadi kenyataan. Jadi saya sekali lagi sampaikan apresiasi, teman-teman sudah mengawal aspirasi masyarakat ini dengan sebaik-baiknya, sudah menyampaikan ini, dan alhamdulillah dalam suasana yang simpatik seperti ini, tentu pertemuan hari ini bukan pertama dan terakhir. Bila nanti ada perkembangan lain, kontak Kasat Pol PP, saya mau dialog lagi sama Pak Sekda. Ini ada perkembangan perwakilan, ya sambil kita ngopi-ngopi dan lain sebagainya kan bisa kita awal dengan baik. Saya pun harus berterima kasih. Nanti pernah saya di Pulau Sumbawa mengawali karir saya bisa duduk seperti ini. Saya calon pegawai negeri sipil, saya berasal dari Pulau Sumbawa tahun 94. Saya sebenarnya ini terkader di Dompu. Nah, untuk ini wakil Dompu juga, jadi paham suasananya. 94 saya natar ke naik Batu Dulang, Batu Rotok, Tepal, Tangkam Kulit, Kau Desa. Di Batu Lantai saya sudah naik 94 itu, nggak ada truk, nggak ada off-road, saya pakai kuda dinas. Kuda dinas waktu itu dari Batu Dulang pakai kuda ke desa Tepal, Tangkam Kulit, Batu Rotok dan seterusnya. Jadi saya sudah natar pimpat di sana. Jadi suasana kebatinan, aspirasi, keinginan dari kami pahami sebenarnya. Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur sebagai bagian dari pemerintah pusat, tentu apa yang menjadi aspirasi dari teman-teman akan dikawal dengan sebaik-baiknya sembari menyesuaikan dengan regulasi di pusat. Hakul yakin saya sekali lagi ketika pusat akan membuka keran pencabutan moratorium DOD, maka pemerintah daerah juga sami'na wa ata'na akan mengikuti itu dengan sebaik-baiknya. Ragukan mentari terbit dari timur, ragukan malam selamanya gulita, tapi jangan ragukan komitmen kami untuk mengawal aspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.